Ekonomi jual rumah tangga padanya melalui curahan air keringat dan air mata, dan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kesempatan yang memberikan pancaran hidayah melalui beliau, sehingga kita hari ini bisa merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya menjadi seorang muslim. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pertama kita mengaji dan faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim di hari raya. Hari ini masih di bersawal, masih habis, masih 24 masih ya, 24 Syawal. Masih di suasana Idul Fitri yang mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan siang hari ini melanjutkan kajian Wasiatul Mustafa yang di bagian terakhir, yaitu tentang bermacam-macam hal yang diringkas dan diberikan sebagai nasihat bagian terakhir. Di bagian ini ada 8 nasihat, yang 2 telah saya sampaikan, yang sisanya tinggal 6. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya, begitu perhatiannya dan menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga wasiat ini dikhususkan, dikumpulkan untuk dia. Maka kalau kita punya orang yang spesial, orang yang khusus, jangan pernah meninggalkan mereka tanpa wasiat, karena hukumnya wasiat itu wajib. Andaikan tidak ada wasiat yang diwajibkan, maka tidak ada khutbah juga. Usikum, apa kalimat? Kalau khutbah juga, usikum wa iyaya bitaqwallah. Terutama kepada orang yang khusus, siapa yang akan melanjutkan perjalanan dan melanjutkan story hidup kita, itu yang harus dapat wasiat khusus. Di masa-masa Rasulullah dulu, seorang sahabat berwasiat kepada sahabatnya, saking menaruh kepercayaan yang begitu tinggi, kalau aku mati, tolong istriku nikahi. Istri yang dicintai, kalau aku nanti mati, tolong nikah. Jangan sampai dia menikah dengan orang yang tidak benar. Kedua, tolong anak-anakku bimbing dan didik. Itu antara sahabat, apalagi ini antara keluarga. Maka berikan wasiat terpenting kepada siapa? Istri atau anak? Wasiat terpenting itu kepada istri atau kepada anak? Istri. Yang melanjutkan story hidup kita siapa? Anak. Maka jangan pernah kamu tinggalkan anak tanpa meninggalkan wasiat. Dalam beberapa kitab-kitab yang diajarkan itu, sebelum seorang muslim tidur harus meninggalkan wasiat di bawah bantalnya atau kasur. Kira-kira diwasiatkan apa? Kalau yang diajarkan oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Nabi Yakub yang mengatakan, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anak keturunku, apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Lalu mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaikal awwal. Aku akan menyembah sebagaimana nenek moyang
kalian menyimak. Maka ini penting untuk dijadikan kajian, dan ini bagian yang terakhir. Mudah-mudahan ini mengena dan akan menjadikan kita menulis wasiat. Wasiat, punya aset di mana, punya hutang di mana, dan punya tanggung jawab di mana. Itu penting. Karena kita tidak ada yang tahu kapan batas matinya, kapan batas hidupnya. Maka wasiat itu penting supaya pada saat terjadi anak keturunan sebagai ahli waris tidak menanggung beban dosa karena sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalau punya tanggungan dengan bank sekian harus jelas catatannya. Kalau punya aset di mana harus jelas. Kalau mohon maaf punya istri dua harus jelas. Siap. Kalau punya istri lebih dari satu harus jelas. Karena anak keturunan itu akan menjadi pewaris. Kalau sampai nanti meninggal kemudian tidak mendapat bagian warisan, itu meninggalkan dosa jari. Di sini ada anak, di sana ada anak, di sana ada anak yang diambil di sini. Begitu mati, anaknya ngumpul semuanya, istrinya ngumpul. Terus tidak terjadi pembagian yang benar, lalu terjadi perkelahian, lalu yang mendapat siksa siapa? Yang sudah mati itu disiksa oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Jemaah sekalian rahmatullah, apa pesan yang akan disampaikan ini? Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ia kalau fa innahu minasyaiton wa huwa akdaru ma yakunu alaika fil baladi. Wahai Ali, tahuilah olehmu, jauhilah marah, karena sesungguhnya marah itu dari syaitan. Dia lebih menguasai apa-apa yang ada padamu atau di akalmu ketika dalam keadaan marah. Maka rata-rata orang yang marah akalnya ngedrop. Yang terjadi bodoh, apalagi yang bodoh duluan. Jadi apa? Levelnya di bawah bodoh, beleng-beleng. jadi beleng-beleng. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Ia kumanul, hindari, jauhi gampang marah. Secara medis dan secara kesehatan, bahwa orang yang marah itu mengalami penurunan kadar imunitas tubuh. Kalau hitungan barnya itu 10, itu hanya 2 sampai 1. Maka orang yang pemarahan biasanya gampang sakit. Sakit pertama Pak, pemarah itu penyakit pertama yang akan muncul adalah imunnya rendah, gampang kena flu, gampang kena apa lagi? Batuk, Pilek, kena batuk, kena apa lagi? stroke. Dalam 1 bulan itu pasti ada sakit. Yang kedua, orang yang gampang marah, penyakit keduanya adalah ginjal. Ginjalnya buka. Yang terjadi kalau sering memarah dan marahnya tidak diukur, yang terjadi mengalami apa yang dicuci darah itu apa? Hematologi. Apa? Nggak usah. Yang cuci darah sebutannya apa? Itu akan terjadi. Di samping rasa takut yang berlebih, itu menyebabkan orang cuci darah. Kenapa? Karena di saat marah muncul dengan intensitas yang tinggi dan frekuensinya juga tinggi, maka yang terjadi di darah itu tertumpuk 2 hormon yang berbahaya. 1 adrenalin, 2 kortisol. Ini dua-duanya menyebabkan pengentalan darah dan susah untuk disaring oleh ginjal. Terus apa sambungannya?
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang marah tadi, wa iyyaka wa ta'atal maghlub wa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran. Dan hindarilah olehmu untuk berbuat zalim kepada siapapun walaupun orang itu adalah kafir. Kemudian soal kekafirannya itu urusan dia sama Allah. Tapi kezaliman itu yang menyebabkan Allah membuka tabir setiap doanya akan diangkat. Maka hati-hatilah menzalimi orang yang diam, orang yang sabar, orang yang kelihatannya lugu, orang yang jujur. Sekali menzalimi kemudian dia ngomong begini, ya Allah, aku tidak terima. Kuserahkan aku kepadamu. Maka kalau sudah diserahkan kepada Allah, itu susah sekali untuk dihapus. Tapi kalau orang itu masih marah, masih bisa berteriak, masih bisa menyakiti, itu tidak terlalu berbahaya. Lalu sambungannya yang berikutnya, yakni iya kawal yakin al-fajr wal yamin al-fajr. Fa innaha munfiqatun lisilati wa musbiqatun lirizqi wal umur. Ini bagi kita yang sedang berusaha mengentaskan kehidupan ekonomi keluarga, yang berjuang untuk menata masa depan anak-anak keturunannya, penting untuk menjaga ini. Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, takutlah engkau terhadap sumpah palsu. Karena sumpah palsu itu menghanguskan modal dan menghancur leburkan, bahkan menyumbat jalan rezeki. Maka kalau orang-orang yang sering melakukan itu di dalam usahanya, dalam berbisnisnya, kelihatannya seperti dia berhasil menipu, membohongi orang lain. Tapi apa yang dibalaskan oleh Allah? Tiba-tiba modalnya, pokoknya, tokonya, usahanya dihanguskan oleh api. Kalau kita berusaha sudah mendapatkan, kemudian disimpan menjadi deposit, tiba-tiba dari bank ada yang hacker yang menyolongnya, kemudian bisa jadi kita tertipu oleh janji-janji palsu, investasi bodong, bisa jadi kita ditipu, dijebak oleh pihak-pihak yang sengaja mereka ingin mencuri harta. Maka hati-hati, pesannya setelah jangan marah, sumpah palsu tolong dijaga, ya, jangan sampai terjadi. Jadi gagal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar arhamallahu an ba'duhi. Wahai Ali, barang siapa yang memerintahkan hal yang makruh atau kebaikan dan melarang, kemudian melarang yang munkar atau keburukan, Allah akan mengalahkan musuh-musuh. Dan barang siapa yang jujur dalam segala urusan, Allah murka karena amarah orang yang jujur tersebut. Maka hati-hati, kita tidak tahu berhadapan dengan siapa, tetapi yang jelas di balik setiap makhluk ada sang khalik. Maka kalau makhluk itu karya seseorang kemudian diperlakukan dengan tidak benar, kira-kira penciptanya terima kasih. Contoh Bapak, Anda memodifikasi mobil atau motor Anda, kemudian itu dihina orang atau dirusak orang, kira-kira terima? Tidak terima. Maka begitulah cara pandang kita kepada setiap makhluk Allah, terutama manusia. Kemudian
Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, wa idza bakal yatimu ihtassatil arsyu wa yaqulu ya Jibril wasi'in nara liman abkahu wa wasi' al-jannata liman alhaqahu. Tolong yang punya tetangga, punya orang-orang di sekitarnya yang statusnya adalah yatim. Tahu yatim kan? Yatim dengan piatu beda. Yatim piatu juga beda. Yatim yang ditinggal mati bapaknya, bukan ditinggal lari. Lalu tinggal lari bapaknya, apa namanya? Apa Ustaz? Bisa hidup. Karena yang ditinggal lari bapaknya itu disebut atil. Atil itu sendiri tanpa pelindung. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya namanya yatim. Maka kalau ada anak yatim itu menangis, Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, karena langit itu bergoncang, kemudian perintahkan kepada Jibril, luaskan neraka bagi orang yang menangiskan anak yatim. Maka kalau ada anak yatim, apa yang harus dilakukan? Santuni mamanya atau anaknya? namanya. Maka santunilah anak itu, lembutlah dengan dia, karena Allah memberikan barometer orang yang pendusta agama itu adalah yadu'ul yatim. Memperlakukan anak yatim dengan menyia-nyiakan dia itu sudah dianggap sebagai pendusta agama. Maka kalau kita tidak bisa menolong, membantu dia, minimal jangan ganggu dia. Tapi secara psikologi anak yatim itu kelakuannya nakal, mungsil, terus apa lagi? Bandel, sama betul-betul menguji kita. Keras kepala. Kita punya sesuatu, itu dia masukinya, punya kebun dimasukinya, dirusaknya, dipetiknya, sak suka-sukanya dia main. Gimana? Kita marahin? Jangan. Karena Allah akan mengganti kebun itu kalau orangnya tidak marah dan tidak menuntut. Tapi apabila dia dan marah sampai anak itu menangis, maka yang terjadi aras bergoncang. Allah perintahkan untuk meluaskan neraka bagi orang yang menangiskan anak itu. Yang kedua, perintahnya wabasi'il jannah liman alhaqahu, dan luaskan surga bagi orang yang membahagiakan anak yatim. Maka kalau membahagiakan anak yatim harus hati-hati, karena akan menimbulkan apa? Fitnah. Anaknya disantuni, ibunya bagaimana? Kalau sering nyantuni anak yatim, ibunya akan berperasaan bagaimana? Baper. Maka kalau nyantuni anak yatim, jangan laki-laki yang menyantuni, tapi perintahkan istrimu atau anakmu yang perempuan untuk menyampaikan. Paham? Kalau memang modus, karena ada sebagian fatwanya ulama yang mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang memelihara, ya Pak? Lihat dulu jandanya yang bagaimana, janda pirang, janda yang model baru, atau janda yang betul-betul janda ditinggalkan dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kalau menyantuni pun harus dilihat-lihat, jangan pilih janda yang mamanya masih fresh. Sementara mamanya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, tidak disantuni. Hati-hati akan menimbulkan fitnah.
Kalau mau menyantuni janda di satu wilayah, santuni semuanya. Catatan, jangan yang laki-laki yang memberikan santunan itu, karena akan menimbulkan baper dan sudah. Pesan berikutnya, kalau Rasulullah SAW, ya ini ad-dinu nasihat lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Agama itu nasihat untuk menjelaskan tentang tauhid kepada Allah dan tentang keteladanan Rasulullah serta tentang perilaku orang-orang yang beriman. Maka kalau kita itu beragama harus mendapatkan nasihat dan memberikan nasihat. Ajarkan tauhid kepada keturunan kita, ajarkan cinta kepada Rasulullah SAW, serta ajarkan tentang perilaku yang terbaik kepada orang-orang yang beriman. Kemudian itu hadis yang berikutnya, yang Ali sab'atun min ummati bil jannah. Dari umat Rasulullah SAW disampaikan kepada Ali, ada 7 golongan dari umatku yang akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah pemuda yang bertaubat. Kalau yang sudah manula bertaubat itu wajar, tapi pemuda yang sudah bertaubat itu luar biasa. Yang kedua, orang yang bersedekah sirri secara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu ada kamera, tidak perlu ada story, dan tidak perlu ada media. Sembunyi, jangan ada yang tahu. Ibaratnya tangan kanan memberi tangan kiri, tidak tahu siapa yang diberi. Kenapa? Karena sedekah sir itu membantu untuk melindunginya dari perilaku riya. Karena kalau sudah riya, hasilnya apa? Apa ini? Zon. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yang masuk surga adalah orang yang selalu menunaikan sholat duha. Yang keempat, orang yang tidak kehilangan hartanya lebih ringan daripada dia kehilangan sekali sholat berjamaah dengan imam. Kalau ketinggalan sholat jamaah itu rasanya di sini ganjil, tapi kehilangan sandal, kehilangan dompet, kehilangan uang biasa aja. Karena hidup ini sebenarnya adalah perjalanan dari masjid ke masjid, menunggu dari sholat ke sholat, menyaksikan Allah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari etape ke etape. Saat berada di umur kandungan, berada di 3 atau 4 bulan, Allah meminta pengakuan. Qala lastu birabbikum qalu bala syahidna, pengakuan atau penyaksian pertama. Begitu lahir diazankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, sampai komatnya. Begitu masuk akil balik, yang laki-laki mau disunat, dibimbing baca syahadat, ditalqin syahadatnya. Begitu memasuki usia pernikahan, ditalqin syahadat. Maka waktu nikah disyahadat tidak? Berarti penyaksian. Nanti menjelang kematian syahadat lagi, dan syahadat itu selalu kita lakukan sendiri di antara waktu sholat ke sholat berikutnya. Ada sholat apa? Berapa kali syahadat? Kita musyahadahnya berapa kali? Yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Nanti asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya juga 2 kali, cuma 1 subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan masuk surga menurut Rasulullah SAW adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah, bukan takut kepada dunia.
Kalaupun dihadapkan dua hal, maka dia lebih takut kepada Allah daripada makhluknya Allah. Yang keenam, orang yang diajak kencan wanita berkedudukan mulia, dia berkata, aku takut kepada Allah. Misalnya, ada wanita dengan gelar bangsawan, memiliki kekayaan yang sangat banyak dan memiliki jabatan yang cukup tinggi, cantiknya bukan main. Tiba-tiba ngajak Ustaz Sahari, Mas ini Lari sir. kira-kira lari ya? Dekat sir. Ya, lari mendekat memang jauh. Nah, pada saat diajak seperti itu, kemudian dia mengatakan, tidak, saya takut kepada Allah. Dia imannya sejati. Allah selamatkan masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, orang yang selalu dekat dengan ulama di dalam majelis pengajiannya. Lalu bagian terakhir dari semua ini, Rasulullah berpesan kepada Ali, ingatlah nasihat-nasihat ini sebagaimana aku mengingatnya dari Jibril alaihissalam. Jadi ini penting, hidup itu harus memiliki alarm pengingat. Termasuk ini pengingat apa? Kerja. Kalau ini pengingat apa? Ngaji itu pengingat apa? Pengingat hidup dan mati. Kalau mengingatkan mati, toh nggak mengingatkan hidup, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kalau masih berlanjut, nanti diskusi lagi kita apa yang akan kita bahas selanjutnya. Demikian, Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah. Aku lakukan hal astagfirullah innahu ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.